ada Pak Kabar, ada Pak Haji Khairuddin ya. Wabillahi khusus Pak Haji Diki, seorang muwakil beserta Ibu Haji. Jazakallah khairan Pak Haji. Yang saya hormati para alim ulama, ada Pak Kiai Yayat, Pak Kiai Zainal, Pak Kiai Rosid, Pak Haji Mehmet, Pak Haji Akbar, Pak Kiai Fuad, dan Kiai yang lain. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, ngaji bulanan bareng, mauludan sekaligus peresmian penggunaan rumah sholawat Joglo. Alhamdulillah ini merupakan anugerah yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rumah ini berkah, wakifnya juga mendapat keberkahan fid dunya wal akhirah. Begitu juga kita semua selaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu yang saya hormati dan saya banggakan, saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja bahwa memang kegiatan pengajian ini memang diinisiasi oleh tiga kiai ini, ya, apa istilahnya mah, tiga serangga. Pak Kiai Zainal, Pak Kiai Rosid, sareng Abdi. Ini dukun spiritualnya. Dukun materialnya ada Pak Haji Mehmet, ada Pak Haji Akbar, Pak Haji Diki juga, ditambah ada Pak Bupati. Alhamdulillah. Kemudian sebelum kita mulai ngaji, para bapak, para ibu, agar keberkahan itu menjadi sempurna untuk kita semua, marilah kita kirim hadroh awalan ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa libadihi thumma ila hadrati khulafa'ir rasyidin al-arba'ah Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Uthman wa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum, thumma ila hadrati malaikatil muqarrabin Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil, Sayyidina Israil, Sayyidina Munkar wa Sayyidina Nakir wa Sayyidina Raqib wa Sayyidina Atid wa Sayyidina Malik wa Sayyidina Ridwan wa hadrati a'immah al-arba'ah al-sayyidina wa muqallidina fid din wal ulama'il 'amilina 'ulumahum wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in ila yaumiddin, thumma ila hadrati awliya ta'ala al-maqburina fil ma'la wa syubaikah wa jabal uhud wa lil baqi' wa awliya ta'ala al-maqburina fi sirkil awsat wa awliya ta'ala al-maqburina fi ma wara jabal muqattamil masri, khususan hadratil qutbir rabbani wal ghazi samatani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ruhahul aziz, wa ila hadratil qutbir rabbani wal ghazi samatani Syekh Abi Hasan Asyadili qaddasallahu ruhahul aziz, wa ila hadratil sultanil ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam wa jami' awliya ta'ala al-maqburina fi Nusantara, hadrati awliya ta'ala At-Tisi di Jawa wa hadrati awliya ta'ala al-muqimina fi hadhil qaryah, khususipun Ki Abdul Halim Asrama, Ki Abdul Halim Laimunding, Ki Abdul Halim Sabangin wa amthalihim wa asatidatihim wa masyayikhihim wa talamidihim ila yaumina hadha, wa nakhusul khusus ila arwah Pak Haji Diki wa zaujatihi, juga untuk ahli kubur semua kita yang hadir, alladzi hadara wa jalasa wa hafala hafla maulidin nabi fi rumah Joglo Sholawat Majalengka, thumma ila hadrati amwatil muslimin muslimat biladun Adam alaihissalam ya biyanisa'ah, khususan hadrati syekhina al-mukarramin al-allamah al-qudwah al-qutb rabbani Abil Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Qarim bin Abdullah Sakandari al-Maliki Asyadili wa usulihi wa furu'i wa min tama ilaih,
syaurillah lahum wa lahunnal fatihah. Mohon maaf sebelumnya, ngaji kita pada malam hari ini istimewa karena ada peserta, mungkin Pak Bupati ini namanya pakai kitab kuning Baji, ya, kitab klasik yang dikarang oleh salah satu ulama yang bukan hanya mutasawwif, tapi sebelum mutasawwif ahli fikih, ahli thariqah. Beliau sudah pakar dalam bidang fikih, usul fikih, tafsir dan lain sebagainya. Baru beliau mendalami tentang ilmu thariqah. Namanya kitab Tajul Arus, ya. Jadi ngajinya keren, ngaji kitab kuning, pesertanya ada Pak Bupati. Di Indonesia mungkin baru sekarang Pak Bupati bisa viral. Pak Bupati ngaji kitab kuning. Alhamdulillah. Ya kan penerusnya Pangeran Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Halaman berapa? 12, ya. 12 sababul maksiat. Nah, ini sesuai dengan materi pada malam hari ini karena ini termasuk sisi gelap sekarang menjadi matahari yang diharapkan oleh Pak Bupati, menjadi bulan sesuai dengan visi-visi Majalengka yang religius saya itu tadi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa'lam, ya ini garis punten ya, terus Pak. Wa'lam, dan ketahuilah kamu siro, ya, ente, annalaka, saya nyari padanya kitab yang lain itu la ala shawab, barangkali yang benar, annalaka salah sata akhillah, bukan annadhalika. Wa'lam, dan ketahuilah kamu annalaka ing seduhune iku tetep bagi kamu, bagi ente, opo salah sata akhillah, tilu beberapa kawan. Jadi intinya kita ini punya 3 kawan, tapi nasibnya beda-beda. 3 kawan. Yang pertama, Pak Ahaduha, utawi salah satunya 3 kawan, iku almalu, harta benda. Kawan kita yang pertama adalah kekayaan kita, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik nikmat berupa duit yang kelihatan maupun nikmat berupa kesehatan, itu juga nikmat, kekayaan kita. Ahaduha, utawi salah satunya 3 akhillah, iku almalu, harta. Tafkiduhu, bakal kehilangan kamu, kehilangan ente ing mal tadi, ingdal mauti, ingdal ketika mati. Kawan kita yang pertama adalah kekayaan kita, termasuk jabatan kita, prestasi yang telah kita raih, itu ketika kita mati akan kita tinggalkan, hilang. Ya. Itu yang pertama. Asani, utawi yang kedua, kawan yang kedua, iku al-iyalu baraya, keluarga, kerabat kita, keluarga dekat kita.
anak, istri, atau anak, suami, cucu, ibu kita, nenek kita, orang yang kita cintai di dalam tengah keluarga kita. Asani utawi yang kedua iku al-iyalu, keluarga yang troku naka bakal meninggalkan sopo al-iyal ing kalian ing ente ing siro ing dalem qabri ing dalem ketika kita di kuburan. Kalau kita semua meninggal dunia, keluarga kita tinggalkan semua. Nah. Kemudian kawan yang ketiga apa? Al-falithu utai kawan yang ketiga itu amaluka, prestasi kita, amalmu. La yufariquka, tidak meninggalkan opo amal ing kamu abadan ing dalem selama-lamanya. Kawan yang ketiga yaitu amal perbuatan kita. Ya, khairan kana au syarran. Baik amal itu positif, khairan, au syarran atau negatif, sama kita bawa semua. Kalau nggak dibawa enak, berarti kita bisa adigang, adibun, adibuna, maka nanti akan ada keadilan yang seadil-adilnya. Artinya apa? Bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti, niscaya. Bahkan kematian itu sudah ditentukan ketika bayi dalam kandungan usia 4 bulan. Dari fase nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Setelah itu ya Allah menentukan tentang rizkinya, nasibnya, ajalnya, jodohnya, dan lain sebagainya. Begitu juga rizki kita sudah ditentukan pada 4 bulan itu. Jadi dari usia kita, namanya dari alamul arwah turun ke alamul arham. Insya Allah nanti setelah 8 bulan, ada yang 8 bulan, turun lagi ke alamul abdan. Dari alamul abdan itulah nanti kita akan ke alam barzah di kuburan. Pak Haji Bupati ngaji pertama langsung ke kematian. Insya Allah saya, karena dengan diingatkan ini kita akan selalu hati-hati. Makanya Imam Ghazali itu pernah dawuh ya, kalau kamu itu stres, pusing 7 keliling, datang ke kuburan. Ya. Untuk apa? Agar kamu bersyukur, teriak di kuburan di situ. Karena keinginan orang yang di kuburan itu cuma satu, la'alli yarji'u, la'alli arji'u. Di dalam Al-Quran itu digunakan qala rabbirji'uni, ya, la'alli a'malu sholihan. Ya Allah, tolong aku kembalikan, just minute saja, kalau boleh. Itu. Kalau orang sudah mati, keinginannya cuma hanya itu. Ngapain kalau kamu balik? Seandainya Allah memberikan kesempatan, Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan, saya akan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua aset-aset saya akan saya wakafkan ke NU, ke lembaga-lembaga pendidikan mana saja, untuk kebaikan seperti yang telah dilaksanakan oleh Pak Haji Diki. Semoga menjadi amal jariah. Begitu juga yang telah berkontribusi untuk pendirian rumah jomblo ini. Saya mah hanya aktor sosial sama aktor spiritualnya. Sama Kang Jenal, Kang kumaha Pak Haji Meme, Pak Haji Akal, wayahna ditoel. Aku tuh Pak Haji Akal,
Itu nanti yang akan mereferensi kita ke alam akhirat, yaitu tadi yang telah dibuktikan dengan adanya rumah joglo sholawat ini, baik yang berkontribusi secara moral maupun material. Kita semua juga berkontribusi. Ini bukti bahwa kita ini juga sudah punya kontribusi dengan apapun kontribusi kita. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Imam Ghazali bilangin begitu. Kalau kamu itu banyak hutang, dikecilkan misalkan, lari ke kuburan, biar bersyukur, ingat kepada Allah, seperti yang didawuhkan di dalam Al-Quran tadi, Rabbala Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Tapi apa kata Al-Quran? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, ayat makomdo. Gampangnya begitu. Oh, nanti kalau dikasih hidup lagi ya lupa. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala. Jadi yang pertama adalah kematian. Mati itu apa? Ya sebenarnya kalau menurut dimensi dunia spiritual tasawuf itu sebenarnya kita itu nggak mati, hanya berpetualang di dunia alam yang berbeda-beda. Yang mati teh jasad kita, sanes roh kita. Roh kita mah saling bersilaturahim. Ya. Al-arwah junudun. Kalau rohnya saya, dia akan bersilaturahim, mengunjungi Pak Diki yang telah mewakafkan, bertemu Pak Haji Rosi, bertemu Pak Bupati yang telah memberikan support yang luar biasa terhadap apa? Kegiatan keagamaan yang ada di Kabupaten Majalengka. Ini kita dapati di dalam hikayah-hikayah, cerita-cerita bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan Isra Mi'raj berjumpa dengan arwahnya para Anbiya wal Mursalin. Di langit pertama ketemu Nabi ini, sampai ketemu Nabi Musa. Kemudian langit ke-6 ketemu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, Muhammad mau kemana? Dipanggil Allah, ya terus. Sampai ketika turun lagi, kamu disuruh apa? Suruh sholat 50 kali dalam satu hari semalam. Wong mbahnya, kakeknya Nabi Muhammad Ibrahim itu orang baik, nggak dikritisi, nggak inovatif kayak Kang Zainal. Wes nurut ya. Tapi ketika sampai di Nabi Musa ditanya, wahai Muhammad, ngapain kamu? Diceritain begini-begini, akhirnya saya dikasih sama Allah kewajiban 50 kali dalam sehari semalam. Saya nggak bisa bayangin apakah Pak Bupati bisa bangun jalan kalau 50 kali. Tapi insya Allah kalau memang itu sudah ditakdir, Allah akan ngasih kemampuan kepada kita. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mual mungkin Allah membebani kita kalau kita ini tidak dikasih perangkat, baik hardware maupun softwarenya sudah disiapkan. Insya Allah. Nah, ternyata Muhammad orang kecil-kecil kayak orang Majalengka begini, mana mungkin kuat sholat 50 kali. Balik. Oh, Nabi Musa itu yang Nabi ya, pokoknya tukang nyomasi, tukang menginstruksi itu Nabi Musa. Ya Allah. Bolak-balik menurut banyak versi riwayat itu sampai 8 kali. Sekali disuruh balik itu dipotong diskonnya 5%. Tinggal 5 kali sehari. Itu pun juga masih disuruh balik lagi. Wallahi ya Musa ana astahyi. Aku sudah malu gak punya muka. Ya, enaknya nanti kalau ke Pak Bupati, Kang Zainal nggak usah minta, tapi Pak Bupati yang sudah tahu gitu kebutuhan Majelis Selawat itu kayak apa. Jadi disuruh balik. Nah, kalau saya jadi Nabi Muhammad tak protes, kamu menghina saya ya Musa. Tapi Nabi Muhammad ini Abdul Khalqi nggak mau dibantu kayak begitu, menurut saya. Wah, akhirnya sudah turun.
Nabi Musa itu habis itu nangis. Ya Allah, kok ada orang yang berarti juniorku, bukan seniorku, kok melewatin kelasku. Jadi Nabi Musa itu dilewatin kelasnya nangis. Kok ada orang itu seperti Muhammad itu kan juniorku, nangis. Mayuki kayak Musa, ya Allah, kok masih ada ya orang yang melewatin kelas begitu. Itu Nabi Musa kacau. Terus ya Nabi Musa memang sering begitu, protes, banyak protesnya. Makanya banyak cerita-cerita dulu yang tertuang di dalam Al-Qur'anul. Ini cerita ini tentang roh ketemu roh. Nah, apakah roh kita juga nggak bisa begitu? Bisa. Ya, bisa, cuman karena orangnya orang fasik, rohnya roh orang fasik, ya biasa dipenjara dulu. Ya, digerus dulu sama malaikat. Makanya di kita ada istilah ataqo kubro. Kubro, subro atau kubro? Ada subro, ada kubro, oh, kebanyakan. Karena sekali la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi harus khalisan wa mukhlisan. Nah, khalis itu ditanya, ya Rasulullah, manil ikhlas? Ikhlas itu kayak kumaha. Al-ikhlas itu tahfadhu hadhil kalimah min fi'lil muharramah, menjaga dengan kita mengucapkan la ilaha illallah, gak bakal diurusi, gak bakal membuli, gak bakal jahat kepada orang lain. Itu namanya ikhlas, kata Rasulullah. Ya, susahnya kayak apa? Jadi la ilaha illallah, kalau kita sudah berani menegasikan tiada Tuhan selain Allah, berarti perilaku kita ini dimonitoring CCTV oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita siap. Ya, insya Allah bupati kita begitu amanah. Ya, karena ingat bagaimana perbuatan beliau selama mengemban 5 tahun ke depan selalu dimonitoring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau diberi kekuatan oleh Allah mengemban amanah yang berat ini. Nah, itu adalah arwah, roh kita. Nah, roh kita ini perjalanannya masih panjang karena roh itu tidak pernah mati. Yang mati adalah jasad kita. Mulai dari alamul arwah, alamul arham, alamul abdan, nanti habis itu alamul barzakh. Alam kuburan itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu alimun yang fasilu baina dunya wal akhirah. Alam pemisah antara dunia dan akhirat. Maka ketika kita ini sudah mati, amalnya putus. Ya, bukan berarti ditahlilin, didoain, didoakan Fatihah nggak nyampe. Ya, nyampe ke rohnya. Yang mati hanya jasadnya. Adapun orang yang nggak setuju kan cuma cara kefiahnya, tata caranya, ada yang tahmid. Karena kita diajarkan oleh Rasulullah, oleh para nabi kita tentang berdoa Allahumma maghfir ya lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kita juga diajari Allahumma maghfir lahum warhamhum. Semua ulama lintas mazhab sepakat. Mungkin yang nggak sepakat itu kefiyahnya, tata caranya. Karena itu akan nyampe ke ruh kita. Yang nggak sampai itu ke tubuh kita. Karena ketika mati sudah sampai off di situ, makanya Rasul ngasih mustasnayat thalatha. Ya, illa min salasin. Ada pengecualian 3 itu, termasuk sedekah jariyah, mewakafkan. Ya, baik jariyahnya berupa apa saja, memberikan apa saja bermanfaat untuk umat ini, untuk bangsa ini, untuk negara ini, itu juga berdimensikan jariyah. Anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tua, begitu juga ilmu yang bermanfaat. Dengan profesinya masing-masing, ada yang jadi pegawai di lingkungan Pemda, dengan ilmunya dia amanah, itu juga manfaat untuk dia di alam kelak. Nah, selama mayit itu di kuburan, doa masih nyampe.
Doa nggak nyampe itu kalau sudah di alamul kiamah, karena kan sudah the end of history. Wah, bahasanya ya. Sudah berakhirnya dunia ini tuh the end of history. Sudah alamul kiamah, sudah nggak bisa orang kirim doa. Ya, sudah di off-kan di situ semua. Makanya mumpung dunia masih berjalan, ayo kita berlomba-lomba sedekah, mau yang mewakafkan untuk ibunya, untuk bapaknya, atau yang mau hajikan badal untuk orang tuanya, boleh. Ya, makanya dulu ada sahabat yang bertanya ketika makhluk, ya ada orang yang katakanlah sekarang mungkin penyakit stroke. Apa akhudju anhu ya Rasulullah? Bolehkah saya menggantikan haji untuk beliau? Yang nanya itu sahabiah, sahabat perempuan. Oh boleh. Nah ini artinya apa? Selama belum kiamat, amalan-amalan yang kita peruntukkan rohnya mayit akan sampai. Ya, karena perjalanan kita itu masih panjang. Dari alamul barzah menjadi alamul akhirah, itu kan pintu jendela. Mulai dibuka alam akhirat. Nanti di sana ada yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul sirat, yaumul mizan. Bahkan kita juga nanti akan dikasih air telaga. Dari telaganya Al-Kautsar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayat doa di Al-Ghazali itu Allahumma sqina bi hauli nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarbatan la nadma'u ba'daha abada. Ya Allah, berilah kami air minum telaga Al-Kautsar, dengan seteguk air minum kita akan tidak haus selama-lamanya, insya Allah. Ini sudah dibisikin sama Pak Rosid awal-awal, sudah jam 10. Ya, saya mohon maaf tadi itu jam setengah berapa, 5 saya masih di Kudus Pak Bupati. Jadi larinya Masya Allah sama supir itu, saya hanya berdoa saja semoga selamat. Sampai di sini jam 8 saya mandi. Ya, makanya Dede ini jam berapa? 3 jam setengah Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Larinya ya alhamdulillah. Saya itu hanya selawatan aja. Itu barangkali para bapak, para ibu, ini hanya mukadimah pengantar. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang harus lebih banyak. Saya mengharapkan para bapak ibu baik di lingkungan Pemda ataupun yang lain, jikalau ada waktu, ya ayo kita hadiri pengajian ini, karena ini yang mereferensi amal akhirat kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukan akhiratnya, tapi di dunia ini yang akan kita referensikan untuk akhirat nanti, insya Allah. Sekian, demikian kurang lebihnya, mohon maaf jika ada tutur kata, barangkali ada pembacaan yang kurang cocok dari segi i'rab, nahwu, kaidah-kaidah yang lain, mohon dikoreksi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.